tahun pelajaran 2023-2024. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sebelum kita lanjutkan, akan saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dilanjutkan dengan sambutan. Terakhir, doa. Marilah acara pembukaan munaqashah Al-Quran siswa kelas akhir SMK Gunung Pondok Teguran Jombang tahun pelajaran 2023-2024. Kita buka dengan pembacaan Al-Quran. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustaz Beni Suryawan. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannat
kanat lahum jannatul firdausi nuzulan khalidina fiha khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim.
Mohon benar Allah dengan segala firman-Nya. Kepada Ustaz ini disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya sambutan pertama Kepala Sekolah SMK Darul Ulum Kebun Dapur kepada Bapak Irsyad SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah Al-Hashimi al-Quraisy sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa libaiti ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala alaihi salatu wassalam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu atau kama qala alaihi salatu wassalam. Para kiai, para ulama yang kami muliakan, wabil khusus Bapak Kiai Haji Mus'alim Hasan SIMH selaku ketua yayasan sekaligus pengasuh pondok pesantren Darul Ulum Toko Hafidhullah. Yang saya hormati para pengurus yayasan, para koordinator bidang, dan juga pengurus lepak. Yang saya hormati kepala sekolah, kepala madrasah di lingkungan pondok pesantren Darul Ulum Toko serta para wakil-wakil. Yang saya hormati para tamu undangan dari sekolah-sekolah SMP MTS di sekitar Kebun Toko, juga para wali santri, wali murid kelas 12 SMK Darul Ulum Toko. Dan saya muliakan para ustadz-ustadzah, segenap dewan guru, para penguji menafas Al-Quran, para guru BTQ yang selalu setia memberikan ilmu kepada kami, dan yang sangat saya cintai, yang saya banggakan, yang selalu kami doakan, para santri, para siswa-siswi SMK Darul Ulum Kebun Toko. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disibukkan dalam urusan kebaikan, mengikuti prosesi menafas Al-Quran di SMK Darul Ulum Kebun Toko Jombang. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya ditulis oleh Allah SWT sebagai amalan solehan mampuan Allah. Bapak Ibu yang saya hormati dan juga anak-anak sekalian, perlu saya sampaikan bahwasannya mulai tahun ajaran ini 2023-24 ujian pondok yang terdiri dari ujian teori, ujian praktek, dan munakosa merupakan syarat kelulusan yang harus dipenuhi selain ujian sekolah dan ujian kompetensi keahlian. Dan surat keputusan ini sudah kita edarkan ke wali murid. Maknanya kegiatan rangkaian ujian pondok yang terdiri dari ujian teori yang sudah kita laksanakan awal bulan Januari, pertengahan bulan Januari, dan ujian praktek kemudian, dan terakhir adalah ujian menafas Al-Quran. Pengasuh pondok begitu perhatikan masalah ini karena untuk meyakinkan anak SMK yang lulus dari SMK betul-betul masih terjaga amalan ubudiyah ini. Jangan sampai anak-anak keluar dari SMK baca Al-Quran sudah lupa, doa sholat juga sudah lupa.
Makanya kemarin pertengahan Januari kita melaksanakan ujian teori untuk menguji kemampuan pemahaman tentang Al-Quran, tentang aturan-aturan, tentang sejarah Islam. Sudah kita laksanakan selama 2 hari dengan menggunakan metode berbasis Android. Kemudian ujian praktek ubudiyah, anak-anak diuji gerakan sholatnya, bacaan sholatnya, termasuk rukun-rukun sholat apakah dikerjakan dengan berurutan. Ini dalam rangka memastikan anak-anak keluar dari SMK tidak melupakan perintah Allah yang utama, yaitu menjaga sholat dan Al-Quran. Karena tidak menutup kemungkinan di zaman sekarang anak-anak usia sekolah menengah pertama setelah lepas dari SDMI sudah jarang sekali membaca Al-Quran. Bahkan mungkin kita orang tua kadang-kadang lengah, terlena dengan kegiatan anak di luar. Oleh karena itu, dengan bimbingan pengasuh pondok Bapak Kiai Haji Musta'in Hasan, dibantu oleh guru-guru PTI dan para pimpinan sekolah, sehingga hari ini anak-anak akan diuji kemampuan hafal Al-Quran. Adapun kemampuan ubudiyah dan pengetahuan mengenai Islam sudah diujikan pertengahan bulan Januari kemarin. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir, para tamu undangan, wabil khusus wali santri, wali murid yang peduli dengan anaknya. Karena anak-anak adalah aset kita. Ketika nanti kita sudah di alam barzah, maka hafalan Al-Mulk, hafalan surat Yasin, hafalan surat Ar-Rahman itu akan meringankan beban kita di kubur, bahkan mungkin bisa membebaskan kita dari azab kubur Allah. Hari ini tidak tampak mungkin. Lapo sih kok ngapa mau Al-Mulk barang, Al-Waqi'ah barang. Tapi nanti ketika kita sudah tua, bahkan ketika kita nanti sudah masuk alam barzah di akhirat ini yang kita butuhkan. Oleh karena itu mudah-mudahan kehadiran panjenengan semuanya di sini memberikan dorongan kepada kami selaku guru di SMK dan juga selaku pimpinan di SMK. Mohon dukungannya, bantuannya, bimbingannya kepada anak-anak terus untuk dibimbing masalah agama. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan upaya kita dalam rangka memberikan bekal kepada anak-anak didik kita, wabil khusus anak SMK yang mungkin dianggap miring oleh sebagian orang. Anak SMK mesti orang, maka kita berusaha, memang orang betul masuk SMK, maka kita berupaya, berdoa, berikhtiar, bangun pimpinan sekolah, semua aktivitas di SMK semuanya berusaha bagaimana memberikan bekal yang sebaik-baiknya kepada anak-anak kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita programkan selalu diridhoi oleh Allah SWT dan akan menjadi bekal kita nanti di akhirat. Sekian, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustaz SDG disampaikan terima kasih. Sambutan kedua oleh pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Kebon Tembelan kepada Mukarram Kiai Ustaz Hasan saya kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa
La haula wa la quwwata illa billah. Para pengurus yayasan maupun pengasuh pondok, para koordinator, para kepala-kepala sekolah maupun kepala madrasah lingkungan pondok, khususnya kepala SMK beserta para wakil, para staf-staf, lalu sesepuh kita, alhamdulillah belum hadir, ada Pak Yai Yasir, alhamdulillah sekarang Rabu dan Umroh. Saya malah belum sempat silaturahim. Ini ada ini Pak Muhammad Hasan, ada Pak Minhar, ini sesepuh kita. Para wali murid, wali siswa yang kami hormati, anak-anak sekalian kelas 3, lo coba kalau dididik si pojokan itu, ayo pertandingan. Alhamdulillah dengan rahmat Allah pada pagi ini kita bisa bertemu. Pagi ini seperti rutin tiap tahun, semua sekolah harus melaksanakan ujian pondok yang di dalamnya ada materi pelajaran agama murni, ada ujian tulis, ada ujian lisan, dan ada ujian baca Quran atau mengatos atau sehingga dilaksanakan saat itu. Para bapak, para ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian, anak-anak ini terjadi ustaz-ustazannya dari sana menunjuk rumah dan katanya ini gimana rumah, oh sudah kamu itu para bapak, para ibu, utamanya pun paling murid. Ujian pondok yang betul wonten ujian Al-Quran katanya. Mutlak program ini kan betul sampai sempel dikurangi sedikit. Sebab ini digunakan kangge tolong ukur kemampuan anak-anak kita di putra-putra kami sedaya nyerap pelajaran agama termasuk baca tulis Al-Quran. Program ini dicanangkan terus akan menjadi fondasi pendidikan yang ada di dalam pondok. Di pondok ini harus ditingkatkan mutu pelajaran umum maupun pelajaran agama. Target utamanya anak-anak itu harus pintar, akhlak itu bagus. Ojo sampai anak-anak siswa kita ini mau pinter tapi akhlaknya elek. Tapi ojo kok akhlak itu api, tapi orang pinter. Karo-karo ini kedua-duanya ini harus punya nilai tinggi, ada peningkatan yang betul-betul, sebab kali-kali
dicontohkan nalikane putra-putra niki ke masyarakat. Pinter dididik dan guru kelas. Pelajaran kedinasan baik yang berorientasi tenggene dinas utawa tenggene kemenang. Pelajaran kedinasan pun ditentukan kali kemenang kalian dinas. Putra-putra kita harus mencari target sebab itu mengantarkan anak-anak nanti untuk menggayuh penghidupan dan masyarakat. Mungkin melakukan tes, tes pegawai, tes panen besok atau tes apapun pelajaran kedinasan itu akan menjadi ukur kangge mengerti bisa lulus kerugian pelajaran kedinasan. Pelajaran yang satu ditentukan kali Kementerian Agama kalian Kementerian Pendidikan. Karena sekolah kita ini mengikuti dua arah departemen, ada sekolah yang orientasi dan kemenang, kados RA, RI, Sanawiyah, Aliyah. Wonten sekolah yang orientasi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kados SMP, SMA. Kalau kita ini nggak ada pedoman pelajaran yang baik, kita harus mengikuti, nggak bisa kita menghindari. Paling-paling kita bisa menambah atau ada pelajaran yang kita keluar sesuai dari alam masyarakat. Saya ini ada yang harus kita pertahankan, perlu ditingkatkan. Napa pelajaran agama? Pelajaran agama luas, boten mek fakih, tajwid, lengkap semua pelajaran dalam rangka pelajaran agama diajarkan. Sebab kanggo tetenger tolok ukur parameter anak-anak ini nanti diantarkan oleh para ustaz-ustazah menjadi anak yang berakhlakul karimah. Mulane aja sampai putra-putra panjenengan sedaya iki mung pinter tapi gak biasa. Hancur masyarakat bangsa yang hanya mengandalkan kepinteran tapi gak junjung akhlak. Kowe bangsa, samangke modern karena peningkatan ilmu buku, tapi akhlaknya gak dijunjung, gak diperbaiki, gak diajarno, gak dipandu, gak diundi. Pinter tapi gak akhlak. Oleh karena itu anak-anak didik kita ini kedua-duanya harus kita pertahankan, kedua-duanya harus kita berikan pandu sampai ke masyarakat jadi wong sing minas apa hubungannya. Nggak mau diputra. Ya sama ini dunia ini sampai akhirat. Iya yang mulai panjang, yang mulai pendek. Disawami pelajaran umum. Agama ini gak diparingi, akhlak gak diperbaiki, gak dipandu, gak diturutin. Dipundhut karo Allah. Apa yang kita berikan? Disamakan kok kita. Masyarakat kita ini sudah mulai membagikan pikiran, anak lebih dibanggakan mempelajari ilmu pengetahuan, pinter matematika, bahasa Inggris sampai berlomba apa bahasa Inggris. Tapi akhlaknya
bolak-balik kalau sampai kalau ini melok pengawas. Jadi kenakalan remaja saat diubah. Enten homo intelijen malah kula mimpin. Saben rapat iki peningkatan kenakalan ngareng kecurangan tambah surut mudah. Arek menek narkoba, arek hamil di luar nikah, luar biasa. Mulai saat ini lebih cenderung pendidikan yang paling bisa mengamankan akhlak anak-anak jadi pondok pesantren. Siapa yang mengaku ahli pendidikan Sandoyo mengaku di Indonesia ini ada benteng yang tidak bisa ditembus, bisa membentengi anak, bisa membangun akhlak anak, apa pondok pesantren. Sinten mau tak dunia mengaku. Lari ojo sampai akon-akon tok, potong di pondok boko, asal pondok boko, man pondok boko, SMP pondok boko. Tapi di dalamnya tidak dibangun akhlak karimah. Kayak ini, pondok baru sekolah kosong bukan pondok boko. Mulanya kita harus membedakan sekolah yang di dalam pondok dan di luar pondok. Bedanya di mana? Pinter punya akhlak. Mulanya kalau tidak dilakukan, kurangnya biar praktek sholat mesti keluar kalau takut. Pertama yang sangat tanyakan di sekolah soal Quran ini, praktek tidak ada mesti. Dia itu dilakukan kalau bahasa ini matematika, IPA dan katakan dia. Tapi yang terbaik tertentu dilakukan. Tapi yang pelajaran teman-teman ada yang berbesok bersulit katakan peningkatannya. Wah ini berisu bocah-bocah itu ya anak murid mari apa langsung subuh Al-Quran atau kaji kitab terjemahan usul bahasa ini gampang dicerna, gampang dipahami. Ojo bahasa ini tidak ngerti. Masalahnya kamu makin ngaji ini terima oleh Quran tapi dihayati dilakukan itu paling penting. Nah, nanti dengan kejelasan di mana, di mana, gimana pelajarannya tidak bergeser, hanya bergeser waktu. Undur titik waktu ini tekok jam 8, undur sampai jam 9. Di sini Al-Quran, kalau praktek agama. Mari itu pelajaran kedinasan. Mari jam 1. Undur sampai jam 1 dari Indonesia maju. Mari itu aja dulu sampai iso sholat asar ini perlu apa? Kerjaan dunia, tetapi permainan yang mengandung akhlak karimah. Sebab itu utama dulu jam 12 kali sholat duhur, kurang mesti sembahyang asar. Di survei bolak-balik Jumatan 10 anak sing Jumatan tidak lebih dari 4-5 6-7-8 Jumatan ini terus di survei sampai tahun mana kita dapat program apa hari itu dijak Jumatan saya ini keamot masjid warang saya 500 selama Narawih itu supaya di kelas-kelas ini. Dari Jumatan harus dilakukan dengan akhlak. Kamu kecil dokter, dewan dokter ini sampai. Kecilnya dilakukan. Sekarang kita jadi masalah. Sini Tuhan itu harus pecahkan persoalan. IP persoalan yang harus segera dipecahkan. Masalah kebijakan.
murid, alhamdulillah ada yang susah, apalagi ada yang sudah masuk juz 1, ada yang masuk juz 2. Ojo susu diujian lebih juz 1, juz 2. Ini aja yang layak untuk diujian. Tahun depan harus masuk hafalan juz 1, juz 2, juz 3 sampai juz 5. Ojo dikurangi, tidak bisa diundi, harus mati. Masuk pada juz 1, 2, 3. Juga ada pendapat. Mami kalau nak dilatih, saking family, bu pojok, bu panda, bubur, bulan, bu jati, bu kali, lari-lari, posok mami, sampai bu pasang. Tapi malam bu di kelarian, kalau kaki ada sudah berubah, akan mati. Walaupun bukan anak saya sendiri, saya pulau, tapi malah senang, malah ada yang dilalui masalah. Rumah berhasil, itu yang kita harapkan. Didik anak, iso diberi ilmu, dimanfaatkan, iso berkarya di masyarakat, khairun nas al-mu'minin. Aku yang khusus, manfaat anak dunia. Ini yang kita jadi anak itu di masyarakat. Sawannya kan dilakukan masalah kosong, usulnya tahu itu mercon, ikut sedih. Kalau dikutuk anak itu, dia akan ya itu untuk melanjutkan pendidikan seperti yang kami tidak melakukan. Kita tidak akan sulit lagi, tapi terus kita tambah. Praktek keagamaan harus sebab anak-anak ini nanti masuk pintu pelajaran kedinasan pada titik waktu pensiun yang ini tidak terpakai. Sing terpakai apa? Ilmu guru. Pulau mondok kecil sekolah SMA, kuliah bu. Tapi tetap pegawai pondok dan pegawai dosen sudah mau pensiun, ilmu kan itu gak tangguh, pensiun gak tangguh ilmu. Sehingga apa? Pulang ngaji, kami pengajian rutin sekitar. Beda ini area pondok. Ini yang terpakai seluruh hidup saya sampai akhir hayat ilmu ini ditangguh terberani itu pada apa? Apakah ilmu tidak terpakai, tapi nongsok penghidupan, tapi ada batasan waktu. Suatu ketika tidak terpakai, terpakai apa? Ilmu. Jadi, moga-moga putrane oleh ngayu ilmu terpondok-pondok di sekolah negeri kabeh hitungan oleh dua sampai satu. Moga-moga ilmu manfaat di masyarakat. Dengan sampai terakhir kita melakukan juga dan kita awali penakosan ini dengan bersama-sama membaca penurunan Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pengasuh pondok pesantren dan umum Pondok Al-Mukarram Kiai Ustaz Hasan Agung disampaikan terima kasih. Selanjutnya doa kepada Kiai Muhammad Nasir SIG dia berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah sallallahu alaihi wa sallam.
إياك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سيدنا إلى آخر الصراط الحمد لله رب العالمين اللهم اللهم اغفر ربنا في الآداب أجره اللهم ارزقنا بمحبته اليوم والذين وملائكته قوما وشعبا بينا ولا تنزل ولا تنزل وأول المحمد جابتين أفعنا بنا اللهم لا تجعل لنا كلمة إلا وقفته ولا حكم إلا قالته ولا كائنا إلا رفعته ولا هاديا إلا خالق الدنيا ولا رزق إلا وفيها يا أرحم الراحمين ربنا لا تجعلنا سنة واغفر لنا وارحمنا يا المرسلين اللهم إني أعوذ بك من حلبة الدنيا من عذاب ربنا أخرج لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kiai Muhammad Asyid STG disampaikan terima kasih. Ar-Rasyid, beliau menimba ilmu keagamaan di Pondok Pesantren Al-Fatah Magetan. Penguji 2 Ustadz bin Suryawan SPD, beliau menimba ilmu keagamaan di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Dinanya Jombang. Pengujian ketiga Ustadzah Haja Nikmatul Hikmah SAG Al-Hafidhah, beliau menimba ilmu keagamaan di Pondok Pesantren Mambaul, tepatnya Al-Amanah Tambak Beras Jombang. Dan yang terakhir penguji kita adalah Ustadzah Nur Halimatul Kuria SPDI Al-Hafidhah, beliau menimba ilmu keagamaan pada Pondok Pesantren Asy'ari Malang. Dan perlu diketahui juga Bapak Ibu yang kami hormati, di SMK Putra Putri Jenengan setiap pagi kami gembleng dengan pelajaran BTG, dan kami kelompokkan menjadi 4 kelompok murotal. Ada murotal A, murotal B, murotal C, dan murotal D. Di mana kriterianya? Murotal A merupakan anak-anak yang bacaan Al-Qur'annya itu sudah sangat sempurna, baik makharijul huruf, tajwidnya sempurna, mendekati sempurna, bagus. Untuk murotal B itu siswa-siswi yang bacaan Al-Qur'annya bagus, cuman tidak lancar. Kelompok C, siswa yang membaca Al-Qur'annya kurang lancar, tajwidnya juga kurang bagus, makharijul hurufnya juga kurang bagus, tapi masih bisa membaca. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, murotal D. Murotal D ini putra putri jenengan yang memang sama sekali belum bisa membaca. Jadi apabila dalam munakosa ini nanti terdapat kekeliruan, kami mohon maaf. Baiklah, anak-anak sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati,
Yang pertama, kami panggil Ananda Diva Arsiska Octavia, kelas 12 KI. Yang kedua, kami panggil Ananda Muhammad Fathul Ramadan, kelas 12 MM. Yang ketiga, kami panggil Ananda Muhammad Duhan Alfidri, kelas 12 MM. Yang keempat, kami panggil Ananda Neza Vira Renata, kelas 12 MM. Dan yang kelima, kami panggil Fitra Hayinatun Nasifah, kelas 12 kali. Kepada yang sudah dipanggil, silakan mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah was-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin 'ain thulatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Kemudian kami bacakan surat Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna bil 'autad alladhina taghaw fil bilad fa'aktharu fiha al-fasad wa sabba 'alayhim rabbuka sawta 'adab inna rabbaka bil mirsad fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawmaidin bi jahannama yawmaidin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Sadaqallahul Azim. Ramadan bacaan tajwidnya sudah bagus ya. Banyak-banyaknya juga bagus. Yang perlu dibenahi di pertama surat Al-Fajr. Gimana cara bacanya? Wal fajr. Nah, oke. Itu merupakan coba lagi surat Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Wal Fajr, kalau sampai mau meneruskan itu rohnya menjadi roh tarkib ya. Kalau sampai mau mematikan mensyukurkan itu jadi roh tarkib ya. Kemudian di ayat ke-28 kalau bacakan irji'i di mana? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i itu merupakan roh tarkib. Jadi bacanya harus menuju irji'i ila rabbik. Terima kasih. Komentar saya. وللآخرة خير لك من الأولى فسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Surat apa? Al-Insyirah. Surat Ad-Duha. Bacanya sudah bagus dan melancarkan hik. Dalam surat Al-Fajr tadi itu juga banyak kol-kolah kubro. Kol-kolah kubro itu harus dipantulkan lagi, dipantulkan. Jadi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, dipantulkan karena ada beberapa besaran. Irama dhatil imad. Olah ada dalam itu. Fadkhul Ramadan. Dengarkan. والنهار إذا تجلى والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها. Surat apa? Surat Asy-Syam. Anak dari tahun diberikan surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim.
surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya al-adqan fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghasaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alayhim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Allah menyebutkan litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu 'ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Berarti pada uqsimu bil khunnas. Al-jawaril kunnas wal layli idha as'as was subhi idha tanaffas. Innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin inda dhil makin raqa'in sam'amin. Satu lagi wa inna 'alaikum lahafizin. Kiraman katibin wa sahibun. Ya. Kiraman Kiraman katibin ya'lamuna ya'lamuna ma taf'alun. dan itu Ananda Rufadul Tawbah. Jadi di dalam surat Yasin mungkin terlalu terburu-buru, itu masih banyak di dalam ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim saddan. Tadi sampai diikhfakan, bukan didengarkan. Ada di situ. Jadi karena setelahnya itu ada saddan juga. Yang setelahnya itu ikhfa, yang tadi yang sebelumnya itu berwarna berguna. Lalu bisa membedakan. Mungkin karena kecepatan selalu dulu. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Jadi yang pertama itu berguna, yang kedua ikhfa. Terus kemudian tadi juga ada yang kurang panjang. Di dalam Al-Baqarah juga tadi wa ma yudrika la'al, artinya kurang panjang. Ini terlalu cepat ya. Wa ma yudrika, ya tapi pertanyaannya dua harakat atau satu setengah. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dan cukup soal lagi itu diberi lagi yang santai. Jadi bacanya pelan-pelan atau diberi lagi terjemah dan penjelasan. Sadaqallahul 'azim. Subhanallah.